Teman-teman sekalian, dari apa yang telah terjadi, ya tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Ustadz Adi Hidayat, ada hikmah yang harus kita ambil. Ya, hikmah apa itu? Tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Kita bisa bertemu lagi di channel Kata Al-Ris, ya. Alhamdulillah. Tema kali ini adalah, bukan tema ya, pembahasan kali ini mengenai tentang tuduhan yang diarahkan kepada Ustadz Adi Hidayat, ya, yang kemarin yang sempat booming karena ada dua mahasiswa non-muslim yang naik ke atas panggung, kemudian ada respon dari Ustadz Adi Hidayat dan menyampaikan salah satu surat di dalam Al-Quran. Ya, nanti kita akan bahas. Teman-teman sekalian, kenapa saya harus membahas ini? Karena ini penting, gitu ya. Menurut saya ini sangat penting agar ini bisa memberikan edukasi dan pencerahan untuk kita semua. Ya, meskipun mungkin sudah ada dari beberapa ustadz atau konten kreator lain yang sudah memberikan pencerahan seperti ini, ya tetapi saya sebagai muslim wajib untuk menyampaikan, ya karena ini salah satu kewajiban kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konten ini tidak mengandung konten mengenai provokasi antara siapapun, tidak, tapi konten ini merupakan murni edukasi dan pencerahan bagaimana kita menyikapi sesuatu, ya agar kita jauh lebih bijak lagi untuk melihat sesuatu dari beberapa sudut pandang, ya. Baik, kita langsung saja teman-teman sekalian. Ini menarik, ya, ini menarik. Beberapa hari yang lalu kita melihat ada cuplikan atau video mengenai Ustadz Adi Hidayat yang mengundang dua mahasiswa non-muslim ke atas panggung, dan beberapa mahasiswa muslim juga di atas panggung juga ketika itu, ya. Kemudian salah satu dari mahasiswi non-muslim ini itu membacakan salah satu surat di dalam Bible, yaitu Yohanes 3 ayat 16, ya, tentang Nabi Isa, ya, tentang Yesus Kristus, ya, tentang Yesus Kristus. Kemudian direspon oleh Ustadz Adi Hidayat yang membacakan Quran Surat Maryam 30 dan 31, ya. Jadi respon ini merupakan bukan respon untuk mengiyakan konsepsi ketuhanan, ya, yang diakui oleh penganut Kristen atau Katolik, tidak, ya. Tetapi Ustadz Adi Hidayat di sini adalah full murni untuk memberikan pencerahan dan dakwah bahwa Yesus atau Nabi Isa atau Yeshua HaMasyiah itu merupakan seorang nabi dan rasul, utusan dan manusia. Itu saja, simpel. Ya, itu saja. Tidak ada tendensi atau menyamakan pada Bible, tidak ada. Karena semuanya kontra. Ya, tidak bisa disatukan. Ya, meskipun mungkin ada persepsi yang sama di sini. Ya. Oke. Itu. Kemudian dari beberapa video itu ternyata muncullah respon, ya, yang orang ini itu sering sekali mengomentari para ustadz-ustadz atau ulama ahli sunnah wal jamaah, di mana orang ini mengaku ahli sunnah. Ya, kita lihat di sana. Oke. Baik, setelah itu teman-teman sekalian, dia membuat video bla 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 bla, membuat tuduhan kepada Ustadz Adi Hidayat dengan tidak pantas sekali, ya. Kemudian menyerang personal Ustadz Adi Hidayat, kemudian menyerang cara dakwahnya, kemudian dan sebagainya, ya. Intinya adalah beliau, kami lihat, ya, saya pribadi lihat, tidak ada niat untuk perbaikan, tapi niat untuk menjatuhkan di videonya. Ya, bayangkan itu, ya. Kemudian setelah beberapa waktu yang lalu, ya kan, beberapa waktu yang lalu ada komentar-komentar membuat video klarifikasi. Ya, buat video klarifikasi untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa dia salah. Oke, itu benar.
Kita akui dia mengakui salah. Ya, kita akui itu. Ya, dan hal biasa di dalam Islam, ketika kita melihat satu perbedaan diskusi atau yang lainnya, kemudian ada perbedaan, itu hal yang sangat biasa. Ya, tidak keluar dari keimanan keislaman, tidak. Ya, ini hanya murni diskusi dan menyampaikan pendapat. Ya, tapi kalau saya ketemu mungkin saya peluk biasa, tapi saya sentil kupingnya. Ya, ini teman-teman sekalian, ini menarik sebenarnya. Ya, kemudian ketika dia buat klarifikasi, oke, nggak masalah. Ya, artinya beliau mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Ya, dan perlu diketahui satu adalah ketika membuat satu video, maka jangan hanya menyampaikan atau melihat cuplikan saja. Lihatlah secara full. Ya, untuk apa? Agar kita tidak bersuudzon kepada saudara kita. Ya, berilah 1 juta alasan, milikilah 1 juta, 2 juta, atau miliar alasan untuk berkusudon kepada saudara kita. Ya, terutama beliau adalah seorang ustadz, ulama, yang kita akui kelebihan beliau. Ya, beliau penghafal Al-Quran juga, Ustadz Adi Hidayat. Ya, beliau sedekahnya Masya Allah. Ya, ketika di atas panggung, tidak hanya non muslim saja, tapi ada beberapa mahasiswa, ya, yang salah satunya adalah penghafal Al-Quran, di mana mahasiswa ini Ustadz Adi Hidayat memberikan umroh bagi kedua orang tuanya, dan beasiswa bagi mahasiswa tersebut selama perkuliahan, ya, per bulan 1 juta. Bayangkan, kalikan saja itu. Dan target dia kuliah aja 3,5 tahun. 1 juta kali 3,5 tahun berapa? Itu murni diberikan oleh Ustadz Adi Hidayat selama per bulan 1 juta. Bayangkan, Masya Allah. Ya, beliau orang baik. Ya, hikmahnya luar biasa. Ya, beliau Rasulullah tidak terlepas dari fitnah dan tuduhan. Ya, para ulama, kemudian para kiai, para ustadz juga tidak terlepas dari tuduhan, apalagi kita. Ya, kita dapat fitnah, tuduhan. Ya, mereka juga dapat tuduhan. Ya, itu hikmah. Yang kedua adalah jika kita ingin melihat sesuatu, maka tontonlah full. Karena kewajiban kita seorang muslim adalah menasehati. Tapi ketika saya melihat videonya itu, ya, yang mengatakan tuduhan arahnya kepada Ustadz Adi Hidayat, ya, tidak ada sama sekali niatan untuk memberikan nasihat, tapi niatan untuk menjatuhkan. Ada tendensi khusus di sana, dan ini tidak dibenarkan. Ada kebencian di sana. Ya, maka ketika nasihat didasari kebencian, ya, maka munculnya adalah kebencian yang akan dilanjutkan terus-menerus. Ya, dan itu tidak baik. Apalagi sama muslim yang tadi saya sampaikan, buatlah 1 juta, 2 juta, miliaran alasan untuk berkusudon kepada saudara kita. Ya, apalagi kita tahu bahwa daging para ustadz, para ulama itu beracun. Ya, jangan sampai kita kena imbasnya. Ini harus kita perhatikan. Ya, dan ini bukan hanya kasus sekali, tapi beberapa kali. Bukan hanya Ustadz Adi Hidayat, tapi ada Ustadz Abdul Somad juga diprotes, dan ustadz-ustadz lain juga diprotes. Ya, ini bukan mengedukasi, ini memprovokasi dan memecah belah antar umat Islam. Tidak seperti itu Ahsan. Ya, tidak seperti itu Akhi. Ya, oke, antum memang konten kreator, tapi berilah edukasi yang pas. Ya, umat Islam di Indonesia ini beragam. Ya, para ulama-ulamanya pun beragam. Ya, mazhabnya pun beragam. Tapi sumbernya satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu saudara kita. Ya, jadi ini yang perlu kita luruskan. Paradigma kita melihat sesuatu, ya, paradigma kita melihat sesuatu, kemudian bagaimana kita melihat dari beberapa sudut pandang, agar kita tidak mudah untuk memberikan provokasi atau memfitnah atau menyampaikan tuduhan. Nah, ini yang penting, ya, sehingga mudah-mudahan ini merupakan
salah satu hal ya yang bisa kita jadikan pelajaran dan hikmah yang luar biasa, bahwa orang-orang soleh itu pasti akan diuji, ya, apalagi kita, ya. Kemudian harus memiliki banyak 1000 alasan, 1 juta alasan agar kita bisa berkusnudan kepada saudara kita, yang pada akhirnya adalah ada rasa cinta, ya, dan ada menasihati dalam kebaikan di sana. Jangan sampai kita memuncul kebencian dan pada akhirnya memecah belah. Ya, kita rindu umat Islam yang bersatu. Ya, bukan kelompok sana yang paling benar, tidak. Tidak seperti itu. Ya. Makanya perlu belajar. Bagaimana kita belajar, kemudian kita menerima ilmu, bagaimana kita bisa memfilterisasi, ya kan, tidak menganggap diri kita paling benar, ya tidak. Dan bagaimana kita bisa saling menasihati dalam kebaikan, itu poinnya. Ya. Para ulama-ulama terdahulu pun sama. Ya, mereka tidak merasa paling benar. Ya, sampai Imam Syafi'i mengatakan, jika ada ajaranku atau hadis yang jauh lebih sahih daripadaku, maka ambillah itu. Inilah ketawaduan para ulama yang kita contoh pada saat ini. Ya. Jadi banyak sekali hikmah yang harus kita ambil. Tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang yang pada akhirnya kita lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu. Dan dari video ini kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para ustadz kita, para kiai kita, ya, dan Ustadz Adi Hidayat selalu diberikan kelapangan rezeki, ya kan, diberikan kesehatan, kemudian diberikan rahmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan beliau selalu bisa membimbing kita ke jalan yang lurus, ya, jalan yang tentu yang Allah ridhoi. Dan bagi antum sekalian yang mungkin istilahnya sampai saat ini menyampaikan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada antum, dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada antum. Ya, jadi insya Allah itu mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membuat hati kita jauh lebih lega lagi, dan bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang lain untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, tidak berasal dari kebencian, tapi murni karena kasih sayang kita kepada saudara kita. Ya, jadi insya Allah itu teman-teman sekalian. Sebelum saya akhiri, ya, nyalakan loncengnya, subscribe, like, dan share. Ya, insyaallah itu terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.